warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita bisa menjalankan aktivitas kita seperti biasa dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita hantarkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang mukadimah. Langsung saja. Kali ini saya akan memandu jalannya diskusi, yang mana hari ini adalah kelompok 9. Baiklah, kepada kelompok 9 yang akan memaparkan materinya Husna dan Wati. Husna dan Wati, saya persilakan untuk membacakan materi atau pemaparan materi. Terlebih dahulu. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmaul Husna. Di sini saya akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban warga negara. Yang A. Pengertian hak dan kewajiban warga negara. Hak dan kewajiban warga negara merupakan dua hal yang saling berkaitan. Keduanya memiliki hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Seseorang mendapatkan haknya dikarenakan dipenuhi kewajibannya yang dimilikinya. Misalnya, seorang pekerja mendapat upah setelah dia melaksanakan pekerjaan yang menjadi kewajibannya. Selain itu, hak yang didapatkan seseorang sebagai akibat kewajiban yang dipenuhi oleh orang lain. Misalnya, seorang pelajar mendapatkan ilmu pengetahuan pada mata pelajaran tertentu sebagai salah satu akibat yang dipenuhi kewajiban oleh guru, yaitu melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Yang pertama, pengertian hak warga negara. Hak warga negara merupakan seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukan sebagai anggota dari sebuah negara. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia. Karena itu, hak asasi manusia itu berbeda pengertian dengan hak warga negara. Yang kedua, pengertian kewajiban warga negara. Kewajiban secara sederhana dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dengan demikian, yang harus dilakukan oleh seseorang warga negara sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Yang B, jenis-jenis hak dan kewajiban warga negara. Yang satu, hak atas kewarganegaraan. Yang kedua, yaitu hak kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintah. Yang ketiga, hak dan kewajiban bela negara. Yang keempat, hak kemerdekaan berserikat dan berkumpul. Yang kelima, hak kemerdekaan memeluk agama. Yang keenam, hak pertahanan keamanan negara. Yang ketujuh, hak mendapat pendidikan. Yang kedelapan, hak kebudayaan nasional Indonesia. Yang kesembilan, yaitu hak perekonomian nasional. Yang kesepuluh, hak kesetaraan nasional. C. Pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Pelanggaran hak warga negara terjadi ketika warga negara tidak dapat menikmati atau memperoleh haknya sebagaimana mestinya yang ditetapkan oleh undang-undang. Pelanggaran hak warga negara merupakan akibat dari adanya pelalaian atau pengingkaran terhadap kewajiban, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh warga negara sendiri. Pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara diantaranya disebabkan oleh faktor-faktor berikut ini. 1. Sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. 2. Rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. 3. Sikap tidak toleran. 4. Penyalahgunaan kekuasaan. 5.
ketidaktegasan aparat penegak hukum. 6. Penyalahgunaan teknologi. D. Upaya penanggulangan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. 1. Upaya pemerintah dalam penanggulangan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Tindakan terbaik dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara adalah dengan mencegah timbulnya semua faktor penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Apabila faktor penyebabnya tidak muncul, pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dapat diminimalisir atau bahkan dihilangkan. Berikut ini upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. 1. Supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. 2. Mengoptimalkan peran lembaga-lembaga selain lembaga tinggi negara yang berwenang dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, dan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. 3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara oleh pemerintah. 4. Meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan hak dan kewajiban warga negara. 5. Meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip kesadaran bernegara kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan formal atau sekolah perguruan tinggi maupun non-formal atau kegiatan-kegiatan keagamaan dan kursus-kursus. 6. Meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara. 7. Meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok atau golongan dalam masyarakat agar mampu saling memahami dan menghormati keyakinan dan pendapat masing-masing. Baiklah teman-teman sekalian, kita telah menyimak pemaparan materi dari kelompok 9. Selanjutnya, kita akan memasuki sesi tanya-jawab, di mana sesi tanya-jawab ini masing-masing satu kelompok, satu pertanyaan. Baiklah, yang ingin bertanya, silakan bertanya. Berhubung pertanyaannya sudah dijawab semua, kami dari kelompok 9 ingin mohon maaf jika kurangnya menguasai materi hak dan kewajiban warga negara. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.